Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah diberi hidayah taufik, yang hidayah taufik ini kekayaan yang paling kayanya yang ada di dunia ini, nikmat yang paling besarnya di antara nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Maka dengan asbab hidayah taufik kepada kita, sekian banyak mudarat Allah jauhkan dari kita, sekian banyak dari manfaat Allah mudahkan kepada kita. Banyaknya mudarat yang Allah hindarkan dari kita, kita tidak mengetahuinya kecuali tatkala kita mengetahui mudarat-mudarat apa saja yang telah terhindar setelah kita mengetahui ilmunya. Demikian juga manfaat-manfaat apa saja yang Allah mudahkan kepada kita juga tidak mengetahuinya kecuali setelah kita mengetahui pengetahuan tentang manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan kita dan kehidupan setelah kita melewati sakratul maut kita masing-masing. Maka betapa zalimnya kita, betapa rendahnya kita, dan betapa jeleknya kita kalau pada kenikmatan yang demikian ini kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak yang menginginkan nikmat ini tidak sampai mendapatkannya, dan dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, padahal dia tahu kebenaran tetapi dia tidak mampu mengikutinya. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah kita bahas yang terakhir dari bab tawakal dari kitab Tauhid. Masih ada 2 hadis. Dan dalam tema yang akan kita sampaikan dalam pertemuan yang ketiga dalam pembahasan tawakal, yaitu tawakal adalah solusi kehidupan. Artinya solusi segala perkara yang dijumpai dalam kehidupan. Jadi kalau orang tidak punya tawakal, maka dia kehilangan solusi. Kalau orang tidak tahu tawakal, siap-siap aja hidupnya akan hancur dan binasa. Ya, di sini ada ucapan ya seorang ulama tetapi ma'ruf, kemudian tersebar. Ma'ruf itu dikenal dan tersebar. Dia mengatakan begini, man i'tamada ala malihi qalla wa man i'tamada ala aqlihi dhalla wa man i'tamada ala jahihi dhilla wa man i'tamada ala Allah la qalla wa la dhalla wa la dhilla. Jadi barang siapa yang bersandar kepada hartanya, maka hartanya akan berkurang. Dan barang siapa yang bersandar kepada akalnya, maka akalnya akan menyesatkan. Dan barang siapa yang bersandar kepada kedudukannya, maka dia akan rendah. Dan barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka tidak akan berkurang, tidak akan tersesat, dan tidak akan terendahkan. Al-Hadirun, kita selesaikan dulu ya, dalil yang belum kita bahas dalam pembahasan tawakal yang ada dalam kitab Tauhid.
Cuman ada dua ya dalilnya yang belum kita baca. Yang pertama adalah dalam firman Allah SWT di dalam surat At-Talaq. Firman Allah SWT dalam surat At-Talaq. At-Talaq ya. Allah SWT berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah artinya i'timadul qalbi ila Allah ma'a thiqatin bihi. Ini kaidah yang saya pilih, yang saya senang ya, walaupun ada kaidah yang berbeda dengan itu. Ya, ada kaidah yang berbeda dengan itu. Yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah ma'a thiqatin bihi, bersamaan yakin dan percaya akan Allah SWT. Maka Allah SWT mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Insyaallah nanti akan kita baca penjelasan sedikit tentang masalah ini dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian hadis yang kedua, Wan Ibni Abbasin qala, dari Abdullah Ibni Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukthirul hadis, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, hibru hadhil ummah, ulamanya umat ini Abdullah Ibni Abbas. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Maknanya tadi kita bersandar padanya bersamaan yakin kepada Allah SWT. Maksudnya yakin di sini ya yakin mampu mencukupinya, menyelesaikannya, mengakhirinya, memberikan solusi, memberikan kemudahan, pertolongan. Pokoknya segala apa yang dijumpai oleh manusia yang hidup di dunia ini, sebagus-bagus tempat untuk dia serahkan apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginan dia untuk terlepas dari itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan ini qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Al-Khalil, kekasih Allah, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, kalau Nabi Ibrahim terkenal dengan siapa? Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Ya, yaitu nabi yang diajak bicara oleh Allah SWT. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara langsung kepada Musa, sehingga Musa terkenal dengan Kalimullah. Kalau nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan apa? Habibullah. Nabi kita terkenal dengan apa? Yang terkenalnya dengan Habibullah. Tetapi ini nggak benar gitu. Yang benar Nabi kita juga Khalilullah. Karena derajat khullah lebih tinggi daripada Habib. Ya, daripada Habib ya yang dicintai. Tapi sekarang orang mengartikan khullah dengan istilah bahasa gaulnya itu besti. Best itu artinya paling bagus. Ya, T-nya ini ikhwati, jadi saudaraku yang paling bagus gitu. Bukan hanya sekedar dicintai, ini paling bagus. Ini dicintai. Tetapi ada yang lebih dicintai dan lebih bagus. Nah, ini namanya apa? Khullah. Namanya khullah. Mana mungkin, ya? Mana mungkin Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin derajatnya di bawah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nggak mungkin. Kalau Musa alaihissalatu wassalam disebut dengan kalau Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, nggak mungkin Nabi kita Muhammad disebut dengan Habibullah. Jadi Nabi kita siapa? Khalilullah.
cuman nggak tenar. Ya, jadi nggak tenar bukan berarti salah. Yang tenar nggak mesti benar. Ini pentingnya kita tahu ilmu. Kurang populer, ya. Sing ora patia populer belum tentu nggak lebih baik. Kadang yang nggak populer bisa jadi lebih baik, ya bisa jadi. Ya kalau nyari barang yang populer biasanya harganya mahal, belum tentu terbaik. Tapi nggak begitu populer bisa lebih baik dan harganya murah. Cari genteng, kalau yang di pinggir jalan harganya mahal, kalau dikesrukan murah, kualitasnya bagus. Ya demikian juga barang-barang yang lainnya di tempat produksi. Ya jadi yang terkenal belum tentu yang terbagus. Carilah yang terbagus walaupun tidak terkenal. Ya. Kita lanjut saja. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Ibrahim, ya, Khalilullah tadi. Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Hina ulqiya finnar, tatkala dilemparkan ke neraka. Demikian juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dikatakan kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul mengepung kalian. Ngepung engkau wahai Nabi, mabul kalian maksudnya para sahabat Nabi. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Mendengar berita ini, fazadahum imana, bukan takut tetapi malah bertambah imannya. Ini perbedaan orang beriman dengan orang kafir. Ya, kan posisinya dikejar-kejar. Ya dikejar-kejar. Tatkala dikejar-kejar nggak ada jalan lain kecuali mereka harus berkumpul satu tempat karena pulang nggak mungkin, maju juga nggak mungkin, ya nggak mungkin nih. Ternyata orang musyrikin juga nggak berhenti mengejar, bahkan mereka bersepakat udahlah kita bersatu padu hancurkan, sudah. Nah ternyata ada di antara orang musyrikin yang datang kepada Nabi mengabarkan gitu, bahwasanya pasukan ini sudah berkumpul semuanya, maksudnya pasukan gabungan. Ya pokoknya ya kafir itu kan meliputi musyrikin dan juga ya kitabiyin yang tidak beriman masuknya dalam kategori apa? Kafir. Jadi kafir dalam satu lingkaran, iman dalam satu lingkaran. Kalau beriman ya yang mengikuti Allah, Rasulnya beriman. Kalau kafir, ya semuanya selain itu, baik musyrikin atau kitabiyin, ahlul kitab yang tidak masuk Islam dalam lingkaran kafir semuanya. Jadi makanya ada kalangan paganis, ya orang-orang penyembah berhala dan orang-orang kitabiyin, ya ahlul kitab berilmu tapi tidak beriman dia. Maka dia juga masuk dalam golongan orang kafir. Mereka bersekutu. Karena sangat mengerikannya orang musyrik mengabarkan kepada Rasulullah ini mereka akan menghancurkan antum. Udahlah, takut aja. Ya. Ternyata apa? Ini tidak terjadi pada Rasulullah dan para sahabatnya. Justru apa? Fazadahum imana. Kemudian bertambah imannya. Ya, tambah tatak, tambah wani. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya manggil siapa sih sing mandan duwe pengalaman gitu. Makanya kalau di dalam bab usul fikih ya ditanya itu dalam kitab Mudzakirah. Mudzakirah ini kitab usul fikih yang tertinggi. Ya, jadi orang kalau tertingginya Mudzakirah karya Imam Shinqiti. Nah, apakah Rasulullah SAW melakukan istihad? Judulnya begitu. Jawabannya iya. Buktinya di antara masalah ini. Ya, jadi Rasulullah melakukan istihad, penelitian, upaya. Panggil di antaranya ketemu dengan sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi punya pengalaman perang yang tidak dimiliki oleh Arab. Pengalaman di Persia dengan menggali parit Khandaq itu. Nah, ini ya, jadi parit. Ya, dan syahidnya di sini Rasulullah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak mundur, tidak menyerah, tetap menghadapi walaupun sangat berat, ya, tetapi tidak kemudian
sebagaimana orang-orang yang tidak bertawakal biasanya bunuh diri, ya. Biasanya apa? Bunuh diri. Jadi kalau antum mengamati perang gitu ya, itu orang-orang tidak beriman kebanyakannya kalau kepepet bunuh diri gitu ya. Kalau Islam enggak. Bahkan di Jepang itu ada yang namanya harakiri. Ya, harakiri. Intinya ya ora tawakal lah kayak gue, baik. Ya. Pokoknya kayak gue, ya. Pokoknya kayak gue. Sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini sederhana. Cuman kesannya kayak gimana gitu loh. Karena belum tahu tauhid. Kalau sudah tahu tauhid, alah paling ya gitu loh. Ujung-ujungnya ya kayak gue. Ujung-ujungnya apa? Kayak gue. Ujung-ujungnya lah menungsa. Ya. Menungsa. Jadi menungsa tidak akan keluar dari sifat kemanusiaannya kecuali kalau dia beriman, bertawakal kepada Allah. Sehingga kelemahan dia sebagai manusia itu terbimbing dengan iman. Terbimbing dengan apa? Iman. Kalau tidak terbimbing dengan iman ya gaweane ngayawara, ya. Gaweane apa? Ngayawara. Ngayawara contohnya kalau nggak salah Jepang itu pernah melakukan penelitian namanya biosfer 2. Jadi biosfer 2 itu bikin tanah seluas 2 hektar, kemudian disedot udaranya sebagai hampa udara, kemudian melakukan penelitian di situ. Dari penelitian itu tujuannya nanti bikin kehidupan baru di bulan. Makanya dinamakan dengan apa? Biosfer 2. Kalau secara tujuan syariat, ngayawara kurangan gawean. Benar itu. Cina gawe matahari buatan. Pokoknya gawean orang kafir guys, ada ledel gitu. Iya, ada ledel. Yang terakhir ini kan teknologi namanya udah pernah kita singgung ya. AI ya kan? AI bahasa dewek huruf A karo E gitu kan. Nah, ini pada bae lah. Teknologi ada ledel. Iya benar gitu. Akhirnya para ulama mengatakan hati-hatilah, hati-hati dalam masalah ini ya. Jadi para ulama tidak memandang satu perkembangan teknologi ini menjadi satu yang baik. Karena dengan perkembangan teknologi ya Allah, lanang wadon campur baur ora kerasa dosa dengan wasilah setan gepeng. Nggih napa mboten? Nggih. Makanya hati-hatilah agar umahat janjane aja tulanan Facebook dan sebagainya ya. Senangnya kan story atau apa gitu. Lagi maca Quran lah kurangan gawean, ora usah ya. Ora usah seelek-eleke bojone tetep lebih apik ketimbang sing deleng nang media sosial gitu. Wis pokoknya bojone sing paling apik gitu aja sudah. Tapi kalau di sini insyaallah nggak ada yang sosmedan ya. Alhamdulillah insyaallah di sini nggak ada ya. Insya Allah nggak ada lah, solehah semua insya Allah ya, solehah semua insya Allah ya. Nah, kalau dalam bahasa ilmu syariat memang diklasifikasi ya, ilmu itu ada yang bermanfaat ya dan berbahaya kalau kita tidak tahu. Pada yang terakhirnya itu tidak bermanfaat kalau kita tahu dan tidak berbahaya kalau kita tidak tahu. Jadi kalau kita tahu tidak bermanfaat, kalau tidak tahu tidak berbahaya. Tapi ada yang tahu berbahaya, tidak tahu ya. Kalau tidak tahu ya, itu terhindar dari bahaya. Kalau tahu tidak untung ya. Tahunya itu bahaya, tidak tahu beruntung. Nah, tahunya beruntung malah. Tidak tahunya malah apa? Beruntung. Jadi tidak semua perkara harus tahu, enggak ya, diklasifikasikan. Ya hadirin azani wa azakumullah, kita bahas saja di sini. Kalau kita bahas penjelasannya di sini ya, waktunya nyandak atau enggak? Enggak ngesuk kan caranya temanya ganti ya. Jadi di sini ya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, pada firman Allah SWT, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Hasbuh di sini artinya mencukupinya. Ya. Jadi mencukupinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, mencukupi apa saja yang dibutuhkan oleh orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan oleh para ulama kalau
kita beramal soleh, maka dijanjikan pahala. Sekian banyak lipat pahala. Tetapi kalau kita tawakal, dijanjikan dengan kecukupan, dicukupi gitu. Ya, dicukupi. Kadang kita berpikir dicukupi itu maksudnya apa sih? Ya, kalau kita lihat dari contohnya, misalnya yang gampang, Nabiullah Ibrahim dibakar. Harusnya dibakar kan mati, dicukupi orang mati gitu. Nabi Yunus cemplung banyu, ya, kudune dipangan iwak, mati, orang mati gitu. Ya, Maryam alaihissalam, ya, orang kerja, orang apa, mau lagi di boikot nang masyarakatnya, ada sing ngarani zina, ada sing ngarani lahirna anak Tuhan, ternyata dibayi kurma. Ya. Bahkan ada kisah di dalam Sahih Bukhari, ada dua orang punya utang, ya, udah kamu bawa aja duitnya, dan nanti saya nyari utangnya gimana? Sudahlah, nanti Allah yang akan mencukupinya. Wah, akhirnya karena yang punya duit ini, ya, meyakinkan kepada yang mau utang, jadi yang meyakinkan untuk utang ini malah yang punya duit. Nah, cara yang seperti itu kan, kalau ada yang seperti ini, antum mau si anak duit 20 juta, ternyata pokoknya orang usaha, pokoknya yang tawakal orang, lebih Allah wis gitu. Apa? Lah, setelah itu sampai akhirnya, ini kisah ini adalah Sahih Bukhari. Sampai akhirnya sudah jatuh tempo, iya betul. Sudah jatuh tempo, ternyata belum bisa nyarutang. Belum bisa ngantar uangnya. Udah ada uangnya, cuman belum bisa nyarutang. Dia nyari kapal, nggak ketemu, nyari kapal gitu, karena terpisah dengan lautan. Nunggu sampai lama, sampai temponya mundur dan seterusnya, bingung ini. Kemudian yang punya duit juga nunggu-nunggu, setiap saat ada kapal, ya, nggak ada titipan, terus begitu. Mungkin berjalan sampai setengah tahun. Karena sudah nggak ada jalan lain, nyari kapal nggak ada yang ke tempatnya orang yang ngutangi duit tadi, akhirnya dia bertawakal. Tawakal kepada Allah, ada kayu dibelah jadi dua, udah dikeroekin, ya, kayunya udah ditutup, uangnya dijiret kayunya, ya, kemudian tawakal, dilepas kayunya ini. Dilepas apa? Kayunya di lautan. Kemudian kayunya terbawa ombak. Dan Allah takdirkan kayu itu sampai kepada orang yang ngutangi tadi dengan tawakal kepada Allah. Dan sebenarnya hal seperti ini banyak terjadi. Ya, banyak apa? Terjadi. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi pada antum semuanya apabila antum tawakal. Walaupun mungkin dengan bentuk yang berbeda. Itu harus yakin, ya. Harus apa? Yakin. Makanya, ya, kalau kita tidak memiliki tawakal, maka kita akan kehilangan segala apa yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ilhadirun azani wa azakumullah. Kita kembali kepada rencana pembahasan, yaitu tawakal adalah solusi bagi kehidupan. Ini pembahasan kitab Tauhidnya sudah selesai. Dalilnya sudah kita baca. Di sini ada penjelasan tambahan tentang definisi tawakal yang berbeda dengan apa yang saya hafal. Ya, ada yang mendefinisikan begini tentang tawakal. Huwa intirahul qalbi baina yaday rabbi, kam intirahul mayyit baina yadil maghsal yuqallibuhu kaifa yasha. Ada yang mengatakan tawakal itu adalah, ya, memasrahkan hati kepada Allah. Ya, memasrahkan hati maknanya ya, jiwa raga kita semuanya dipasrahkan kepada Allah. Sebagaimana mayit dipasrahkan kepada yang memandikannya. Maka orang yang memandikan ini membolak-balikan mayit ataupun apa saja, mayit ini tidak akan apa? Melawan. Ya, tidak akan melawan, tidak akan lari, tidak akan protes, ya, tidak akan ngancem awas ke karena tekan sarunya lagi mati kayak auratku ditelemi gitu. Nggak bakalan, ya, nggak bakalan. Tapi Allah tahu kalau ada yang berbuat jelek terhadap mayit, Allah tahu. Tapi mayitnya nggak bakalan protes.
nggak bakalan. Nah, ini yang terkenal di masyarakat kita dengan istilah pasrah bongkokan. Nah, sebenarnya sih saya amati ya bisa lah seperti itu. Ya, cuman ada hal yang lebih kuat kalau kita katakan i'timadul qalbi 'ala Allah ma'a thiqatin bihi. Ini lebih kuat. Jadi kita menyandarkan hati kepada Allah bersamaan kita yakin. Ya, yakin. Di sini kan ada perbedaan ya, ada perbedaan pensikapan terhadap tawakal. Walaupun bentuknya sama, intinya ya pasrah bongkokan. Ya hadirin azani wa azakumullah. Ya. Jadi tawakal itu menempati banyak kedudukan. Ya. Di antaranya ya, pada kedudukan dakwah atau ajakan. Jadi mereka yang berdakwah kepada Allah, solusi bagi mereka adalah tawakal. Supaya dakwahnya ini menjadikan sebab pahala yang mengalir. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di sini ya diingatkan tentang apa yang dilakukan oleh para nabi. Allah kisahkan fa in tawallau, dan jikalau umatmu berpaling, faqul hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali dia, tawakkaltu, aku serahkan urusanku kepada Allah SWT, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah pemilik arsy yang agung. Kata-kata ini sekilas biasa, tapi kalau diteliti luar biasa. Sebab kerusakan agama karena tidak tawakal. Ya. Cukup misalnya ini buat dalil ya. Kalau diceritakan pembahasan ini sangat panjang, ya. Ada seorang Bani Israel, dia mengajari Al-Quran, Kitabullah. Ternyata tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Karena tidak ada yang mau, dia membuat kebid'ahan. Tatkala dia membuat kebid'ahan, orang mau, ya. Orang menjadi apa? Mau. Ya. Sing ngaji langka, ya, kepriwe rame. Zaman gemien anak kan tata takwa, zaman gemien, ya kan? Ya. Dan sampai akhirnya musik pun masuk ke masjid gitu loh. Ya kan? Padahal masjid itu kan tempat untuk orang khusyuk. Ya, itu karena memang dikendorin gitu. Ya, dan aliran-aliran yang sampai menyimpang jauh karena dia melihat, aduh, gitu ini orang payu gitu loh. Nek orang payu ya di kreativitas, di inovasi gitu, di mode. Sedangkan inovasi, kreativitas dalam bidang agama itu nggak ada kewenangan bagi makhluk, karena agama itu milik Allah. Sholat zaman Rasulullah ya kayak gie gitu. Ngaji tauhid ya kayak gie, itu sholatnya terus gayanya berubah dan sebagainya gitu. Enggak, tetap aja. Gara antum mau Madinah atau mau Mekah, ya suratannya Al-Fatihah. Orang mungkin apa? Rakaat pertama, bacaan pertama misalnya Al-Baqarah, nggak mungkin. Mesti Al-Fatihah. Oh, kayak rakaat pertama, surat pertama mesti ya Al-Baqarah. Nang apa sih? Nang Mekah, Madinah kan akal Quran. Oh enggak, tetap sama. Dimanapun sama. Kalau terjadi perubahan, Allah berlepas diri dari perubahan ini, dan Nabi juga berlepas diri. Nggak mau. Nanti urusan dia dengan Allah SWT. Makanya di sini tatkala dia berdakwah, solusinya tatkala dia menjumpai kesulitan-kesulitan, serahkan saja kepada Allah. Dan ini akan menyebabkan pahala mengalir walaupun dia sudah mati. Dan ini yang menjadikan kedudukan para nabi di atas kedudukan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun nabi itu tidak memiliki pengikut satupun. Ya.
Dan itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kita. Kita nggak ada apa-apanya. Walaupun mungkin kita punya pengikut banyak misalnya. Dibandingkan Nabi yang tidak punya pengikut satu pun, kedudukan mereka lebih tinggi. Ini solusi tatkala dalam dunia dakwah. Kemudian juga masalah rezeki. Ya, masalah rezeki, Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadikan dia jalan keluar. Maksudnya, ya dijelaskan di kitab ya, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan jalan keluar ini bahkan langit, bumi, semuanya bisa sebagai jalan keluar. Ini tatkala mereka bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Dan ini pasti. Ya, makanya tidak ada kendala ya, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada kendala. Ya. Tidak ada apa? Kendala. Makanya imannya para nabi naik terus walaupun ujiannya paling berat. Walaupun semuanya sih berakhir dengan apa? Kematian. Cuman proses tatkala dia menjalankan kematian ini, apakah dia panik ataukah dia lapang dada, ini yang melatar belakangnya di sini adanya tawakal atau tidak. Ya. Maka Allah SWT akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian pada kedudukan hukum dan juga penentuan hukum, Allah SWT mengatakan, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dalam surat Asy-Syura ayat 10. Allah SWT mengatakan, apa saja yang kalian berselisih paham di situ, maka hukum yang benar itu adalah milik Allah. Jadi memang kita tugasnya ya jangan mencampurkan hawa nafsu, jangan mencampurkan kepentingan, ya. Kita mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan hukum itu, belajar, meneliti, bertanya. Setelah itu kita putuskan apakah benar putusan yang kita pilih. Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Tetapi di situ kita tidak mampu untuk memutuskan perkara yang lebih baik daripada apa yang kita mampu. Ya. Jadi kita memutuskan perkara sebatas yang kita mampu setelah melakukan apa? Istihad, upaya. Ya. Makanya kalau dalam pengadilan salah di dalam menentukan hukum itu lebih bagus ya daripada salah di dalam mengeksekusi ya, salah di dalam apa? Mengeksekusi ya setelah hukum itu ditentukan. Misalnya salah dalam menentukan hukum, ya. Contohnya gini, ini dua orang, ini maling, ini bukan maling. Ternyata, ya, yang bukan maling ini dikatakan sebagai maling, yang maling tidak dikatakan sebagai maling. Nah, ini dalam hal ini lebih mending daripada misalnya salah, ini harus dieksekusi. Ya, dia yang membunuh misalnya. Dia bukan yang membunuh. Kemudian sampai akhirnya kena eksekusi. Ya. Kenapa? Eksekusi. Setelah lehernya dipisahkan dari badannya, setahun kemudian, 2 tahun kemudian baru ketahuan ternyata yang dipenggal kemarin itu bukan orang yang membunuh. Sedangkan yang tidak dipenggal itu adalah orang yang membunuh. Pertanyaannya, setelah dia mati, mungkinkah kepalanya disambung? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya, makanya dalam pengadilan itu ada praduga tak bersalah, karena jangan sampai salah dalam apa? Eksekusi. Jadi yang permasalahan ini kalau salah dalam eksekusi,
Ini lebih berbahaya gitu. Lebih berbahaya. Ya, makanya di sini kalau sudah memang harus diputuskan, maka yang ada adalah tawakal kepada Allah SWT. Ya. Makanya di sini dikatakan apa saja yang kalian berselisih padanya, maka hukumnya kepada Allah. Dzalikumullahu Rabbi, itulah Rabbku. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Dan ini misalnya dalam perkara-perkara yang lain. Ya. Misal ini hanya misal saja, ya misal saja. Menceraikan istri misalnya. Kadang satu perkara yang sulit. Secara hukum dia teliti, wah ini bagusnya dicerai misalnya. Ini buat misal ya. Karena contoh-contoh kayak gini kan memberatkan. Nah, dicerai, waduh diteliti, kita hubungannya kayaknya nggak untung secara akhirat. Secara dunia dia juga memborot, secara banyak, waduh Masya Allah. Ya padahal dia cinta, ya si lakinya maksudnya cinta, si perempuan juga cinta. Tapi kok ini nggak mungkin diperbaiki ini, gitu ya. Wah ini cerai saja misalnya. Tatkala dicerai, ternyata dia nyesel. Maka menghadapi yang demikian ini jalan satu-satunya adalah apa? Tawakal sudah. Udah jangan dipikirin tawakal. Ya. Apa ada yang ngalami seperti itu? Ada. Lakinya soleh, ya, perempuannya maaf, ya begitulah ya. Ya mirip kayak PSK gitu. Ini kan dilematik kayak gini nih, ya. Ya cinta kadang terjalin antara yang soleh dengan yang jelek kayak gitu itu. Nah ini mau nggak mau kalau dia ingin selamat akhiratnya ya dilepas. Kalau misalnya tidak dilepas, ya dia harus berjuang, telaten. Bengi-bengi aja mangkat ngaji gitu. Paham ya? Bengi kerja ngaji bae aja mangkat. Ya Allah kan harus telaten, ayo sholat. Ya. Jadi kalau seorang suami menjumpai misal istrinya itu zina, itu tidak berarti pernikahannya batal. Tetap itu istri dia. Ya. Di sini dia punya kewenangan apakah dicerai atau dimiliki begitu. Tapi kalau dia misalnya tetap memiliki, ya harus dirawat. Aja mangkat, makanya mangkat ya kerja haram gitu. Apa? Dinas. Ya kan di sini kekuatannya adalah bertawakal. Kalau nggak bertawakal maka mati. Ya, lagi ceramah, Pak, bojone jenengan ketangkep Satpol PP. Waduh, repot ya. Dia bisa nangkep dari mana ya kan? Udah cinta nomor sekian. Kekuatannya adalah dengan apa? Tawakal. Berikutnya hijrah, demikian juga safar. Ya, dalilnya banyak sekali ini ya. Kemudian juga perjanjian dan kesepakatan. Nah, ini dalilnya ada juga. Kemudian ya, wa fi kulli ma yaquluhu al-insan wa yaf'aluhu wa ya'zimu alaihi yatawakkal fihi alaihi. Dan setiap yang diucapkan oleh manusia, karena manusia itu mengucapkan kan berat, sulit dan punya konsekuensi gitu. Punya konsekuensi, ya konsekuensi. Jadi kalau misalnya dia dihadapkan kepada hukum, ya kan, ini berat. Kadang ulama juga takut. Ulama takut. Makanya ada bab di dalam ilmu mustalah hadits, bab tadlis. Kadang tadlis, ya tadlis itu menyamarkan nama gitu. Ya. Jadi tatkala misalnya fulan bin fulan meriwayatkan dari gitu. Darinya ini si pembaca riwayat itu diem. Ya, dia kemudian lanjutkan pada fulan berikutnya. Lah, kenapa nama rawi ini disebutkan? Di antara sebabnya karena takut. Kalau ketahuan pemerintah bisa disalib misalnya. Ya, bisa dia apa? Salib. Ya, misalnya pada zamannya Imam Ahmad itu ramai sekali sampai lebih daripada 1000 ulama, ya 1000 ulama. Ulama zaman dulu betul-betul ulama disalib, dibunuh. Bahkan ada yang jasadnya itu terpancang di perempatan jalan, disalib seperti ini. Selama 6 tahun nggak ada yang berani menurunkan. Selama 6 tahun nggak berani ada yang menurunkan gitu. Karena pemerintah waktu itu punya keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Ini hal yang demikian nggak ada yang sederhana ya. Kalau Al-Quran makhluk, maknanya ya
dibantah bisa, diganti bisa, direvisi bisa. Ini kan makhluk, Al-Quran juga makhluk. Kan kita nggak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan ini. Lah kalau Al-Quran berseberangan dengan ini, ya kalahkan aja Al-Quran. Ini jadi penelanjangan hukum Al-Quran. Nah ini. Maka kalau sudah berani mengucapkan Al-Quran kalamullah, tawakal sudah. Di antaranya Al-Imam Ahmad. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu sudah berazam, ya, solusinya cuma satu, tawakal. Ya, tawakal sudah. Jadi kelemahan yang ada pada kita sebenarnya kelemahan di bidang apa? Tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, serahkan saja urusanmu pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini jadi tawakal menjadi ya penyelesai dari segala masalah. Ya hadirun azani wa azakumullah. Sekarang apa buah daripada tawakal? Nah, ini kalau bisa menjadi solusi, buahnya apa saja? Di antaranya buah daripada tawakal adalah lapangnya rezeki. Jadi kalau orang tidak bertawakal, rezekinya sempit, ya, rezekinya sempit. Misalnya hartanya banyak, kebahagiaannya sempit dan hidupnya susah. Dan hakikat rezeki yang sesungguhnya adalah kebahagiaan hidup. Ya, kebahagiaan apa? Hidup, kenyamanan hidup, ketenangan hati. Ya. Jadi luasnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Hakim dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu thair. Taghdu khimasan wa taruhu bitona." Di sini Rasulullah SAW mengatakan, jikalau kalian betul-betul tawakal seperti tawakalnya burung, burung itu binatang yang lemah. Nah, tapi walaupun lemah, kalau kita tawakalnya seperti binatang yang lemah, maksudnya kita kan lebih kuat, kita lebih pintar gitu. Ya. Tapi kalau kita tawakalnya seperti burung, bersamaan kita sudah diberi kelebihan lebih banyak, Allah mengatakan kalian pasti diberi rizki, pasti itu. Taghdu khimasan wa taruhu bitona. Terbang pada waktu pagi hari perutnya kosong, pulang sore hari sudah membawa rezeki. Makanya di sini pertanyaannya, apakah manusia bertawakal kepada bank? Orang utangnya orang sugih. Nah, kalau bertawakalnya kepada bank ya silaturahmi ini jadi bank. Sing silaturahmi mengkue ya juga bank gitu. Apakah tawakal kepada bank atau kepada jabatan atau perdagangan atau bahkan kepada asuransi ini? Jadi sebenarnya ini belenggu, ini sebenarnya belenggu. Ya, udahlah tawakal kepada Allah. Yang mudah apalah silakan. Ya, kalau burung aja yang lemah diberi rezeki, masa kita yang diberi banyak hal kok nggak bisa? Mustahil. Aku niatnya ngaji, nyatanya anak, ya kan, bener ya, kena orang niat masjid. Sekarang ada nggak rezeki? Ada. Tapi yang nggak berangkat ngaji ada nggak, pasti tanya. Kalau mungkin ada, bayar di warung angkring itu. Ya, jadi tawakalnya lemah. Ya, jadi orang-orang yang jadi gepeng dan sebagainya, anjal gitu ya. Gepeng, paham gepeng ya? Gelandangan dan pengangguran ya, anjal anak jalan, itu penyakitnya nggak ada tawakal. Coba kalau dia mendekat ke masjid gitu ya, masjidnya saponi terus, bersih terus, walaupun orang dikokon bersih terus, ya nggak kesel ya turu. Suwi-suwi enak pacitan, gimana badan? Yakin apa nggak yakin? Yakin. Orang bakalan sini masjid, lu nggak kau ngana? Nah apa sih? Bersih masjid, aku orang itu, lu nggak ngana? Orang mungkin. Ya, mesti dieman, anaknya siapa? Oh, main nang di berpinter dan sebagainya malah kon dadi mantu, ya kan?
Udah pokoknya inilah tawakal. Berikutnya hadirin azza wa jazakumullah. Ya. Di sini juga ya buah daripada tawakal dijaga dari syaitan. Jadi kalau orang tawakal, syaitan tidak bisa mengganggu. Kenapa dia kena gangguan syaitan? Ya pas lengah. Jadi kalau sedang bersyahwat itu biasanya setan gampang melebu, kesurupan, bersyahwat tinggi, bersyahwat halu gitu ya, atau marah, ya marah yang luar biasa. Ini gampang kesambet, ya. Jadi syahwatnya lagi kayak gitu, ya, atau marah, atau sedang kosong. Ya, biasanya kalau orang kosong itu cekelannya biasanya apa? Biasanya loh. Nah, ya jarang loh misalnya orang lagi serius berenang ya, atau serius lagi naik motor ngebut sambil ngerokok, ada? Jarang ya kan, lagi khusyuk sholat sambil ngerokok nggak ada. Mestinya kayak gini mesti ada unsur-unsur ya terlena. Lah di situ lah jin masuk itu. Ya, jin masuk. Ya. Makanya kalau dia bertawakal kepada Allah dijaga oleh Allah SWT. Di dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya bagi syaitan tidak punya kekuatan sama sekali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia bertawakal. Orang kuat goda. Ya, jadi goda ancaman tidak mempan ini bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan bagi seseorang tatkala keluar dari rumahnya dituntunkan untuk berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dikatakan kepada orang yang keluar keluar dengan berdoa tersebut, kaifa, ya, maksudnya bagaimana dia akan tergoda terganggu, wa wuqiyat wa hudiyat wa tanaha anhu syaitan, ya, bagaimana dia terganggu tergoda tatkala dia dikuatkan, diberi petunjuk oleh Allah, dan syaitan akan menjauh. Memang orang yang safar ini godaannya besar, dan tatkala dia keluar dari rumah akan berebut malaikat sama syaitan. Kalau dia keluar dengan keimanan, ketakwaan, dia pergi dengan bendera syaitan, bendera malaikat. Kalau dia terus menjaga keimanannya, pulang pun dengan membawa bendera malaikat. Tapi kalau dia tidak hati-hati, dia keluar dengan bendera syaitan. Dan jarang manusia nikmat bermaksiat di kampungnya sendiri, di negerinya sendiri, di rumahnya sendiri. Kalau ingin nikmat bermaksiat, caranya gimana? Safar, ya, safar, mengbali misalnya, ya kan? Apa mengpuncak, mengarep pada mengpuncak gitu loh, mengarep gitu, ya ke puncak, karena apa ya maksiat lain ini, Thailand gitu ya, sudah. Tapi kalau orang mau beriman bertakwa ya ke masjid, ya kan, ke tempat kerja, silaturahmi gitu, kayak gitu. Alhamdulillah azani wa azakumullah. Kemudian buah daripada tawakal akan dihilangkan darinya perasaan sial yang disebut dengan tasya'um. Tasya'um itu menganggap sial. Contohnya misalnya ya krungu manuk buntel mori, wah ya kita nggane terus mati begini kok anak manuk buntel mori ke paling harapan sing mati maning, ya. Kadang kan yang ini meninggal gitu kan. Nah, ini cara menghilangkannya adalah dengan tawakal, seperti keyakinan yang sudah biasa kita bahas, ya. Seperti bikin rumah, kalau nggak dikasih pisang, nggak dikasih bendera merah putih, nggak dikasih padi. Nah, ini kayak kata ayahnya kurang mantep ya. Ini cara menghilangkannya adalah dengan tawakal. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun walakinallaha yadhahabuha bitawakkul. Tiarah, kesialan itu syirik. Weton, ya. Kemudian apa lagi? Ya weton, kemudian masalah unyeng-unyeng, barangan wudel, barangan ya. Ya nyeng-nyenge loro, lahir awan ya, pancen kayak ketek ya. Ini tasya'um. Ya. Atau bocah misalnya, ini ujian berat bagi kita. Sekolah gagal, sekolah maning lebu maning gagal maning, sekolah maning gagal maning. Ini kalau nggak kuat tawakalnya, ala wislah kepriwe maning, arti apa yang ngonoh. Ini berarti tawakalnya hancur di sini. Udah adepin aja terus, jangan putus asa. Pokoknya sebelum masuk surga nggak ada istilah menyerah. Ya, diperbesar kesabaran, cari jalan dan sebagainya, cari ya kita istirahat tatkala nyelesain hal-hal demikian itu. Cara menghadapinya adalah apa? Tawakal. Kemudian berikutnya buah daripada tawakal, at-tawakkul haqqi tariqun ila dukhulil jannah bighairi hisab wala azab. Tawakal yang benar adalah jalan untuk orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Artian plung langsung gitu. Tanpa ditanya, jadi langsung plung ke surga. Ya. Nah, kita pingin yang ditanya atau langsung plung? Ya, karena kalau kata Rasulullah, wa man husiba udzib, barang siapa ditanya pasti disiksa. Ya, jadi jalan satu-satunya memang harus plung, jangan ditanya, ya. Nah, ini. Nah, jalannya adalah tawakal. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan, akan masuk ke surga dari kalangan umatku 70.000 ya orang, bi ghairi hisab wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Maksudnya ya langsung. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka Rasulullah? Humul ladzina la yaktawun, mereka orang-orang yang tidak minta dikai. Ya, wallahualam kita mencari pengobatan kai di masa kita ini sulit ya. Kai itu pakai besi dicos gitu. Cuman ada yang mirip dengan kai gitu. Kita perlu tanya kepada ulama, apakah ini masuk kai atau tidak? Kemo namanya. Ya, kemoterapi gitu. Makanya tetap kita berobat. Dan wasilah itu bukan final. Cari yang halal gitu. Biasanya kalau dari kemo stadium 4 ujung-ujungnya apa? Mati out gitu loh. Tetep lah pengobatan gue janjiannya orang mutlak. Cuman memang pengobatan medis itu sudah dibakukan di dunia ya kan? Dibakukan di dunia. Apakah kita baku berobat dengan medis yang sudah konvensional seperti itu? Enggak lah. Ya, enggak. Makanya lebih mengutamakan apa? Tawakal. Nah, di sini di antaranya adalah tadi kai dengan besi dipanaskan. Kenapa? Kai ini menyebabkan dia keluar dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa adab ini, dia karena lemahnya tawakal. Karena dengan kai ini cepat mari. Misalnya anak koreng. Aduh, gatel banget orang mari-mari. Memang caranya panasi langsung bakar aja. Ya, dia dibakar aja sudah. Ya kulitnya mateng, tapi penyakitnya juga mati. Lara sedela tapi kan kepenak gitu. Nah, ini nggak dapat kriteria ini. Wala yaktawun. Berikutnya wala yastarkun, dan tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah di sini kalau menurut penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia dalam keadaan sehat. Ya, misalnya aku arep lunga ya, ngelewati nggon-nggon sing angker, men nyong aja kesambet, tulung nyong diruqyah. Ini dia tidak masuk ke dalam kategori ini. Tapi kalau dia sakit dan dia minta diruqyah, ya, ini kata beliau, ya, ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk karena apa? Ini seperti dalam ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Sehingga
Beliau mencontohkan dalam masalah ini, wallahu alam ya. Makanya kita dalam keadaan tertentu jangan minta diruqyah. Ya. Tapi kalau kita meruqyah, menawarkan peruqyahan, hukumnya sunnah. Berikutnya, ya, wala yatawun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka menyerahkan urusan. Jadi memang lebih dikuatkan tawakal. Dan kalau kita amati di dunia ini sebenarnya tidak ada manusia yang hebat. Tapi sering orang mengucapkan apa? Kamu hebat, ya kan? Atau aku hebat. Jangan. Ya. Kadang anak bertanya kepada bapaknya, "Abah, saya hebat enggak?" Ya. Sebagai penyemangat bagi anak, kamu hebat. Ingatkan, ya, kamu kalau ingin hebat, minta kepada Allah. Aslinya nggak ada yang hebat. Kalau memang hebat ya nggak lupa, nggak mati, nggak berak, nggak kentut, ya kan? Nggak ngantuk. Ada nggak manusia yang nggak berak, nggak kentut, nggak mati, nggak ngantuk? Ada? Nah, sehebat-hebatnya nyopir berlagi ngantuk, ya, awake ora bisa dikendalikan, ya kan? Ya, matanya mengalahkan badannya, tekluk gitu kan. Lalu yang ngantuk matanya kan? Tangannya masih kan? Ternyata matanya yang ya terkalahkan, ya, karena nggak bisa menahan kantuknya, badannya ikut kalah semuanya, nyemplung ke sungai. Ya, dia nggak hebat lah. Manusia penuh dengan apa? Kekurangan. Tapi kalau kita dipuji, kamu hebat, jawabannya gimana? Enggak lah, banyak kekurangan. Ya, tapi kalau kamu hebat misalnya, ya, ini gimana? Ini menunjukkan kebodohan dan keterlengahan. Memang ada manusia yang diberi kelebihan. Umumnya orang angkat 1 kintal berat, ya kan umumnya. Dia 2 kintal masih enteng. Orang akan mengatakan orang itu bagaimana? Hebat. Apakah hebat? Tidak. Dia dimudahkan oleh Allah. Umumnya orang cari duit 100.000 sehari sulit, ya kan? Ada orang 1 hari 25 juta. Orang akan mengatakan dia sebagai orang yang apa? Hebat. Apakah dia hebat? Tidak, dimudahkan oleh Allah. Karena itu kemudian dari Allah. Dan kalau jujur-jujuran, apa kamu memang punya ini? Enggak kok, datang sendiri. Kebanyakan orang kaya memang kemudian dari Allah. Ya. Sehingga orang kaya ya nggak begitu sibuk-sibuk amat. Makanya kalau kita pengen kaya, jangan mau sibuk-sibuk amat. Udah, banyak doa, banyak ngapain sibuk-sibuk amat? Ya, iya benar, ngapain? Jadi sebenarnya banyak pembodohan yang dilemparkan oleh orang kafir. Kalau kita pengen kaya harus sibuk. Padahal ya sibukan itu sering membuat orang itu bodoh, ya, dan menjadi miskin. Ya, jiwanya itu kosong. Waliyadzubillah. Berarti kita malas-malas saja atau gimana? Ya harus semangat. Ya, perhitungan waktu. Cuman saatnya ngaji-ngaji, saatnya sholat-sholat, saatnya zikir-zikir gitu. Saatnya istirahat-istirahat gitu. Ya, tetap itu. Ini nanggung nih, kamu harus terima ini. Kalau nggak bisa nanti lewat, kasihkan orang lain. Kasihkan orang lain aja, nggak apa-apa. Ini gimana nih? Ah, sudah, nggak apa-apa. Nanti kamu kehilangan, harus biarin aja. Ini tawakal. Tapi kalau dia terima, akhirnya dia jadi budak. Ya. Jadi banyak sekali orang jadi budak justru di saat rezeki yang sangat deras mengalir kepada dia. Jangan mau. Udah saatnya istirahat, saatnya begitu. Ya, ini kekuatan daripada apa? Tawakal. Kalau nggak pernah tawakal, nggak pernah kuat untuk tahajud. Ya kan? Banyak yang tahajud di sini? Banyak, insya Allah. Alhamdulillah. Berarti tawakalnya besar. Kalau tawakalnya kecil enggak lah, nanti mau kerja gitu. Alhamdulillah, berarti pada tahajud semua ini ya. Insya Allah tawakalnya besar. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi tawakal sebagaimana tadi disebutkan, ya, solusi kehidupan. Jadi kalau tidak punya tawakal, maka dia akan hancur, ya, sebagaimana ya kisah-kisah yang sudah sering kita sampaikan. Intinya memang karena tidak adanya tawakal, kemudian segala apa yang ada padanya menjadi tidak bermanfaat bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.